Babe Aldo menebar ancaman dan tantangan terhadap siapa saja yang memotong videonya dan memfitnah dirinya katanya terkait soal komentarnya terhadap pesta nikahan Kaisang Pangarep putra dari presiden yang kemudian berimplikasi pada penghinaan terhadap warga Solo. Dan tidak saja itu, bahkan menghina warga Indonesia secara keseluruhan. Demi Allah, kalau cuma ancaman-ancaman fitnah yang ada sekarang tidak akan membuat saya mundur. Buat yang memfitnah, saya tunggu ancaman kalian. Sama-sama kita buktikan apakah benar saya menghina atau tidak. Jangan menjadi pengecut yang hanya mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan agama Islam. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kembali viral Babe Aldo yang memberikan tantangan balik terhadap siapa saja yang menurut dia melakukan fitnah terhadap dirinya. Dan sampai-sampai menyatakan bahwa termasuk mereka-mereka yang mengaku-ngaku ustaz tapi masih gemar melakukan fitnah sesamanya. Tentu ini hal yang luar biasa karena bagi kita Babe Aldo ini adalah orang yang memang tidak pernah merasa bersalah selama ini dan bahkan tidak pernah meminta maaf sekalipun. Nah, klarifikasi itu dan tantangan itu dilakukan sepertinya dalam satu acara di mana dia dengan memakai topi, pakai baju biasa saja dengan celana jeans di depan para jamaah. Ini juga secara adab sebenarnya saya kira luar biasa, tapi inilah imigran Nyamang ini, apapun yang dia lakukan selalu terlihat mulia di depan para pendukungnya. Bagaimana Babe Aldo memberikan tantangannya? Coba kita lihat bersama-sama videonya. Kita hidup di zaman framing, Pak, seperti yang saya sedang alami sekarang. Ada sebagian umat Islam ngakunya Islam. Sekarang ini lagi rame loh yang punya aplikasi TikTok, Snack, banyak video ulama yang ngakunya ulama, katanya mau melaporkan Babe Aldo karena menghina budaya Solo katanya. Kalau gue salah laporin. Mereka adalah orang-orang yang apa ya, gue kesian sebenarnya, ngakunya ulama. Sebelumnya kalau ulama katanya Islam, tabayun takut main nyebar video, udah gitu ngakunya ulama dengan modal video gue yang dipotong-potong. Gue tuh kalau bikin konten selalu pakai timer, selalu tuh, saking udah bahayanya zaman sekarang. Kenapa? Kalau nggak pakai timer itu dipotong-potong, pakai timer aja dipotong-potong, timernya dihilangin, jadi seolah-olah apa yang gue tampilkan menghina warga Solo katanya. Padahal nyata-nyata yang gue tampilkan adalah postingan orang Solo, tentang orang Solo, yang komentar orang Solo. Gue ngebaca, di framing, difitnah, dikira gue berhenti, kagak, makin kenceng gue. Kita sudah saksikan secara bersama-sama bagaimana Babe Aldo menebar ancaman dan tantangan terhadap siapa saja yang memotong videonya, yang memotong videonya dan memfitnah dirinya katanya terkait soal komentarnya terhadap pesta nikahan Kaisang Pangarep putra dari presiden yang kemudian berimplikasi pada penghinaan terhadap warga Solo. Dan tidak saja itu, bahkan menghina warga Indonesia secara keseluruhan kalau kita lihat potongan videonya. Tetapi orang ini ngakunya dipotong-potong videonya, padahal kita sudah nonton secara utuh dan bahkan menitnya juga kita hafal berapa menit video itu secara utuh. Tetapi itulah ulah kadrun Yaman. Yang pasti bahwa kita berharap
siapapun itu, terutama orang-orang yang memang selama ini menjadi pencoleng-pencoleng agama di negara kita, yang menjadikan agama ini sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan, sampai kemudian rela menjual ayat dan mayat, tidak boleh kita biarkan. Dan saya berharap pihak kepolisian Republik Indonesia mengambil tindakan terhadap Pak Aldo ini. Kenapa? Karena ini sudah keterlaluan, sudah melakukan kesalahan, tidak merasa bersalah, tidak minta maaf, malah menantang balik. Ini sangat berbahaya ini bila didengar oleh teman-teman yang ada di luar sana, terutama dari Banten. Ada santri-santri yang sudah begitu geram terhadap Pak Aldo. Lalu kemudian ada juga para pesilat dari Banten. Kemudian ada satu tokoh besar di Banten, Buya Yusuf, dan saya kira semua kenal siapa Buya Yusuf ini. Bagaimana karomah beliau, bagaimana kotokohan beliau. Selain itu beliau juga adalah cucu Raja Sumedang. Jadi memang Babe Aldo ini cukup berani. Mungkin karena dia merasa sebagai cucu Nabi, dia merasa suriat Nabi, ia memiliki keistimewaan di dalam dirinya. Tetapi lagi-lagi kami ingatkan kepada seluruh imigran Yaman bahwa kalian dihargai di Indonesia, kalian dihormati di Indonesia, tetapi kalian tidak boleh semena-mena. Ingat bahwa hanya di Indonesia habaib itu dihormati, hanya di Indonesia habaib itu diberikan tempat yang sangat tinggi. Kenapa? Karena itu adalah merupakan pesan para ulama-ulama kita untuk menghargai para suriat Nabi, terutama Kiai Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu, sekali lagi, sebojat-bojatnya kalian, sekurang-kurang ajarnya kalian, kami tetap menghargai kalian. Tetapi mohon maaf, kami tidak akan pernah ikut kepada kalian oknum-oknum habaib yang kurang ajar, yang selama ini membuat keonaran di bangsa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.